Sebuah karya terbaik dari Esa Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-77. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, ketika Anusapati kemudian bertemu dengan Sumekar, maka ia pun menceritakan pula hal itu. Bahkan ia pun mengatakan pula bahwa ia curiga terhadap keterangan perwira itu. Bukan kepada perwira prajurit itu sendiri, tetapi kepada ayahanda Sri Rajasa. Tetapi Anusapati menjadi heran karena ia melihat Sumekar tiba-tiba tersenyum. Bahkan berkata, "Kali ini Tuanku tidak usah berprasangka. Tuanku Sri Rajasa barangkali tidak akan sampai pada rencana yang demikian. Atau barangkali suatu hal yang kebetulan saja kalau hal itu menguntungkan bagi Tuanku Tohjoyo." Anusapati menjadi bertambah heran. "Aku tidak mengerti," desisnya. "Tuanku, bukankah Tuanku ingat bahwa hamba baru saja berusaha menemui pamanda Tuanku, Mahesa Agni, untuk membicarakan beberapa masalah mengenai Tuanku, juga mengenai Kiwitantra. Di dalam pembicaraan yang melingkar-lingkar, maka sampailah kami kepada suatu pembicaraan yang bersungguh-sungguh mengenai diri Tuanku. Di antaranya mengenai hari depan Tuanku. Tegasnya, pamanda Tuanku Mahesa Agni sependapat dengan hamba bahwa Tuanku sebaiknya segera menaiki jenjang perkawinan." "Ah, maaf Tuanku," Sumekar melanjutkan. "Di hari-hari terakhir, hamba telah memberanikan diri menghadap Tuanku Permaisuri tanpa diketahui oleh banyak orang. Hamba sudah tentu berdasarkan atas pembicaraan hamba dengan pamanda Tuanku, agar hamba tidak dianggap terlampau tidak tahu diri, telah berani menghadap Tuanku Permaisuri. Hamba menyampaikan pembicaraan hamba dengan pamanda Tuanku Mahesa Agni itu." Wajah Anusapati menjadi kemerah-merahan. "Sudah tentu, hamba harus berterus terang bahwa hamba adalah orang yang mendapat kepercayaan dari pamanda Tuanku. Yang hamba kira, Tuanku Permaisuri sudah tahu serba sedikit sejak hamba diterima di istana. Agaknya, Tuanku Permaisuri sependapat tentang Tuanku, sesuai dengan pembicaraan hamba dengan pamanda Tuanku, Mahesa Agni." "Ah, jadi usul itu bersumber dari pamanda Mahesa Agni dan Paman Sumekar?" "Khusus tentang kemungkinan perkawinan Tuanku, agaknya hal ini telah disampaikan oleh Tuanku Permaisuri. Hamba tidak tahu alasan apakah yang kemudian tersembunyi di balik sikap Tuanku Sri Rajasa. Mungkin juga suatu kebetulan bahwa dengan demikian ada alasan untuk secara resmi menghentikan semua latihan dan tuntunan bagi Tuanku. Sedang bagi Tuanku Tohjoyo masih harus menunggu beberapa lama lagi." Anusapati terdiam untuk beberapa saat, dan Sumekar pun mengatakan beberapa alasan mengapa pamanda Mahesa Agni berpendapat bahwa putra mahkota sebaiknya segera mengikat diri di dalam perkawinan.
tuanku akan mendapatkan kawan berbincang. Anusapati tidak menyahut. Dan sebenarnya umur tuanku telah jauh daripada cukup. Umur adinda tuanku Tohjoyo telah cukup untuk menaiki jenjang perkawinan. Bahkan sebentar lagi, adinda tuanku Mahesa Wongateleng akan pantas juga untuk kawin. Karena itu, jangan dianggap bahwa perkawinan adalah sesuatu yang dibuat-buat untuk kepentingan yang kurang wajar. Maaf Paman, aku tidak tahu sebelumnya. Memang masih ada beberapa kesulitan yang akan dihadapi oleh pimpinan kerajaan dan tetua di Singasari. Untuk menjadi istri seorang pangeran Pati, diperlukan seorang putri yang pantas, karena ia akan menurunkan raja pula kelak. Anusapati tidak menyahut. Sambil duduk terpekur di sela-sela pohon-pohon bunga, Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ia tidak menyatakan pendapatnya. Tuanku, berkata Sumekar kemudian, kami berharap bahwa tuanku tidak berkeberatan apabila nanti sampai pada suatu tingkat yang bersungguh-sungguh tentang perkawinan ini. Memang mungkin semuanya akan segera dihentikan. Latihan-latihan, tuntunan-tuntunan, dan segala macam petunjuk tentang ilmu pengetahuan dan ilmu kanuragan. Tetapi bukankah sebenarnya tuanku telah memilikinya hampir lengkap? Bahkan tuanku akan mendapat kesempatan untuk mematangkan ilmu itu secara terbuka. Tuanku akan mendapat kesempatan untuk mematangkan ilmu tuanku, seperti yang memang harus tuanku lakukan. Sudah barang tentu, tanpa dilihat oleh orang lain, bahwa sebenarnya tuanku memang tidak memerlukan seorang guru pun. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Memang ia merasa bahwa umurnya selalu merayap naik. Tohjoyo pun menjadi semakin dewasa, disusul oleh adiknya, Mahesa Wongateleng. Adalah suatu saat di mana ia harus menjalaninya, perkawinan. Mudah-mudahan Pamanda tuanku Mahesa Agni pada suatu saat akan ikut serta menentukan saat-saat itu bagi tuanku, bahkan mungkin lebih dari itu. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya, meskipun hatinya masih tergetar mendengar kata-kata itu. Tetapi ada juga terselip suatu harapan bahwa perkawinan akan dapat merubah keadaannya. Yang menjadi soal kemudian, katanya di dalam hati, siapakah bakal istriku itu? Dan ternyata bahwa bakal istri Anusapati itulah yang sulit. Ibunda Permaisuri sependapat, mudah-mudahan perkawinan akan dapat memberikan suatu bentuk kehidupan baru bagi Anusapati. Meskipun ia terasing dari keluarga istana Singasari, namun ia akan mendapat ketenangan di dalam satu keluarga baru yang akan disusun itu. Ken Dedes yang melihat kesepian yang dalam membayang di dalam kehidupan putranya menjadi cemas bahwa pada suatu saat Anusapati akan menilai dirinya sendiri. Kadang-kadang kecemasan Ken Dedes itu hampir tidak tertahankan lagi, apalagi apabila Anusapati mengeluh kepadanya bahwa perlakuan Sri Rajasa atas dirinya dan Tohjoyo jauh berbeda. Kenapa Ibu? Pada suatu saat Anusapati pernah bertanya kepadanya. Aku tidak tahu Anusapati. Mungkin karena Ken Umang lebih cantik dan lebih muda daripadaku. Hanya itu.
Lalu Ayahanda Sri Rajasa menumpahkan kekecewaannya itu kepada hamba. Ken Dedes tidak dapat menjawab lagi. Hanya kepalanya sajalah yang ditundukkannya dan setitik air mata telah membasah di pelupuknya. Maaf Ibu, desis Anusapati setiap kali. Hamba tidak bermaksud menyakiti hati Ibunda. Hamba hanya sekedar ingin tahu, karena putra-putra Ibunda yang lain tidak juga diperlakukan seperti hamba. Maksud hamba, bukan salah Ibunda bahwa hamba diperlakukan begini. Jika salah Ibunda, seperti yang Ibunda katakan, pasti bukan hamba saja yang dibenci oleh Tuanku Sri Rajasa, tetapi pasti juga adik-adik hamba. Karena itulah, hamba ingin mendengar Ibunda menunjuk kesalahan hamba. Apakah hamba terlampau nakal di masa kecil? Apakah hamba kurang sopan dan tidak menurut titah Ayahanda? Atau kesalahan-kesalahan yang lain? Titik-titik air mata Permaisuri justru semakin deras, sehingga setiap kali Anusapati tidak dapat mendesaknya lagi. Ia merasa bahwa setiap kali ia telah melukai hati ibunya, dan pada suatu saat ia tidak berniat untuk bertanya lagi tentang dirinya. Apapun yang terjadi atas diriku, apapun anggapan Sri Rajasa atasku, biarlah semuanya aku tanggungkan. Kini Ibunda Permaisuri itu telah bersepakat untuk mengawinkannya. Di dalam hal ini, Ibunda Permaisuri dan Ayahanda Sri Rajasa agaknya telah sependapat bahwa kawin adalah suatu cara yang baik untuk kepentingan mereka masing-masing. Ibunda mengharap ia mendapat ketenangan, sedang Ayahanda mengharap bahwa dengan demikian semua pintu kemajuan di dalam berbagai macam pengetahuan telah tertutup. Setidak-tidaknya akan terlambat karenanya. Meskipun berbeda kepentingan, tetapi mereka dapat bertemu pada suatu rencana tentang dirinya. Anusapati sendiri yang sudah jemu dengan kehidupan yang sekarang sedang berlangsung, memang mengharapkan suatu perubahan. Perkawinan akan dapat menimbulkan perubahan. Seperti orang yang jemu hidup di dalam suatu lingkungan, ia ingin meloncat ke dalam suatu lingkungan yang lain. Meskipun ia belum tahu apakah yang ada di dalam dunia yang baru itu. Apakah keadaannya akan menjadi kian baik atau justru sebaliknya? Agaknya rencana perkawinannya itu berjalan terus. Bahkan pada suatu saat, Ibunda Permaisuri memohon kepada Sri Rajasa untuk memanggil Mahisa Agni. Kenapa Mahisa Agni? Bertanya Sri Rajasa. Bukankah ia pamannya? Satu-satunya keluarga hamba yang masih ada. Ia akan dapat memberikan beberapa petunjuk dan barangkali pendapat yang berguna bagi Anusapati. Sri Rajasa mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebenarnya ia tidak memerlukan Mahisa Agni. Ia dapat mengawinkan tanpa memanggil Mahisa Agni. Ia dapat menemukan gadis manapun juga bagi Anusapati. Ia dapat tanpa menghiraukan hari depan putra mahkota itu, memilih siapapun di seluruh Singasari, tanpa ada orang yang dapat melarang dan menolak. Tetapi Ken Dedes memerlukannya. Bagaimanapun juga, Ken Arok masih harus mempertimbangkan pendapat Ken Dedes. Ia tidak dapat ingkar bahwa di dalam hatinya ada kecenderungan untuk tunduk kepada pendapat permaisurinya. Ia tidak dapat melupakan penglihatannya bahwa tubuh permaisurinya itu seakan-akan menyala di saat ia masih menjadi istri Tunggul Ametung. Dan bahkan kadang-kadang
masih juga dilihatnya di dalam keadaan yang khusus. Kalau Ken Dedes tampak sedang merenungi keadaannya sedemikian dalamnya, masih juga tampak oleh Ken Arok kelebihan Ken Dedes dari perempuan-perempuan lain. Tetapi apabila ia sudah berada di dekat Ken Umang yang berdarah hangat itu, maka semuanya itu sudah dilupakannya. Ken Dedes seakan-akan sudah tidak banyak mempunyai arti lagi baginya. Apalagi apabila dilihatnya wajah Anusapati yang seakan-akan selalu dibayangi oleh wajah Tunggul Ametung. Maka kebenciannya kepada anak itu seakan-akan telah membakar jantungnya, bahkan kadang-kadang hampir tidak terkekang. Demikianlah, maka pada suatu saat seorang utusan telah berpacu ke Kediri untuk memanggil Mahesa Agni. Sumekar yang mengetahui keberangkatan utusan itu pun segera berusaha menyampaikannya kepada Anusapati. Tuanku, utusan itu telah berangkat. Ada beberapa kepentingan yang dapat tuanku petik dari kunjungan pamanda tuanku itu, berkata Sumekar kepada Anusapati. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Sudah tentu ia akan memanfaatkan kunjungan Mahesa Agni ini sebaik-baiknya. Ketika kemudian Mahesa Agni benar-benar telah datang di istana Singasari setelah menghadap Sri Rajasa serta Permaisuri, barulah Mahesa Agni dapat menemui Anusapati. Tetapi yang ditanyakan oleh Anusapati yang pertama-tama adalah, apakah Pamanda mengenal tata gerak Ayahanda Sri Rajasa sebaik-baiknya? Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Tuanku putra mahkota, berkata Mahesa Agni, kenapakah tuanku bertanya pertama-tama tentang olah kanuragan? Kenapa tuanku tidak bertanya tentang keselamatan Pamanda, atau tentang pemerintahan di Kediri, atau tentang perintah ayahanda tuanku Sri Rajasa yang telah memanggil hamba kembali ke Singasari? Oh, Anusapati menundukkan kepalanya. Seharusnya tuanku sebagai putra mahkota bertanya, bagaimanakah pemerintahan yang ada di Kediri? Bagaimanakah Kadang Sentono Kediri memerintah, dan bagaimana hamba mendampinginya? Maaf Paman, desis Anusapati. Kepalanya masih tertunduk dalam-dalam. Tetapi Mahesa Agni kemudian tertawa. Sudahlah Anusapati, katanya. Aku tahu kenapa kau pertama-tama bertanya tentang olah kanuragan. Aku sudah berpapasan dengan Sumekar, dan Sumekar sudah mengatakannya serba sedikit. Anusapati menengadahkan wajahnya ketika dilihatnya Mahesa Agni tersenyum. Maka wajah Anusapati pun menjadi sedikit tenang. Aku tahu bahwa kau menyimpan teka-teki tentang tata gerak yang berhasil kau tangkap dari Tohjoyo. Bukankah begitu? Ya Paman. Selebihnya aku belum tahu. Aku hanya berpapasan dengan Sumekar di halaman. Aku berhenti sejenak, dan Sumekar pun berjongkok di samping batang-batang soka putih. Kami tidak dapat berbicara banyak. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Begitulah Paman, aku melihat tata gerak yang asing pada Adinda Tohjoyo yang tanpa disadarinya telah terlontar di dalam suatu latihan yang khusus menurut keinginannya, tetapi tidak aku layani. Aku ingin melihat beberapa macam tata gerak itu kelak. Apakah Pamanda Mahesa Agni masih akan tetap tinggal di istana ini beberapa lama? Iya, aku akan tetap tinggal di sini. Ayahanda Sri Rajasa dan Ibunda Permaisuri memerlukan aku.
Kami akan membicarakan masa depanmu. Bukankah kau sudah mendengar bahwa ayahanda dan ibunda menginginkan kau segera kawin? Kau sudah cukup dewasa, bahkan terlampau dewasa. Ya Paman, hamba pernah mendengar. Bahkan pelatih hamba pernah memberitahukan kepada hamba bahwa latihan akan segera dihentikan apabila hamba telah kawin. Mahisa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Paman, Berkata Anusapati kemudian dengan nada rendah. apakah hal itu suatu kebetulan ataukah suatu kesengajaan agar Adinda Tohjoyo mendapat kesempatan jauh lebih banyak dari hamba? Tidak Anusapati, itu sama sekali bukan kesengajaan. Terutama ibumu dan aku, salah seorang yang ikut menganjurkan agar kau segera mendapat kawan hidup yang dekat. Mahisa Agni berhenti sejenak, lalu katanya, terimalah persoalan ini dengan hati terbuka. Anusapati menundukkan kepalanya. Tetapi meskipun demikian, kau memang harus tetap berhati-hati menghadapi keadaan di sekelilingmu. Kau sudah cukup masak untuk menilai keadaanmu di sini. Beberapa tahun yang lalu, aku tidak pernah mengatakan kepadamu bahwa kau hidup di tengah-tengah semak yang berduri. Tetapi sekarang, aku tidak dapat membohongi kau lagi dengan kata-kata hiburan dan harapan-harapan. Ya Paman, aku merasakan, dan karena itulah aku selalu dibayangi oleh kecurigaan. Seperti saat-saat perkawinan ini, seolah-olah merupakan suatu sarana untuk menghentikan kegiatanku sama sekali dan memberikan kesempatan kepada Adinda Tohjoyo untuk maju terus. Jika demikian, biarlah. Bukankah kau sudah memiliki bekal yang jauh sekali lebih banyak dari Tohjoyo? Kecuali kalau kau berhenti sama sekali berlatih, maka pada suatu saat yang lama sekali, Tohjoyo akan dapat menyusulmu. Tetapi kalau kau masih juga berusaha maju, maka sampai akhir zaman, Tohjoyo tidak akan menyusul kau. Seandainya pada suatu saat diadakan sayembara tanding, siapa yang menang akan ditetapkan menjadi putra mahkota yang sebenarnya. Kau tidak akan dapat dikalahkan dengan cara apapun juga. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia kemudian berkata, Paman, Adinda Tohjoyo yang agaknya baru beberapa lama benar-benar mendalami ilmunya itu. Ia sudah dapat melepaskan serangan-serangan yang aneh dan berbahaya. Mungkin ia dapat mempelajari itu dengan loncatan yang jauh. Ilmu yang diserapnya memang berbahaya, tetapi juga berbahaya bagi dirinya sendiri. Karena dengan demikian, tidak ada keseimbangan. Perkembangan maju ilmunya jauh mendahului dari perkembangan kekuatan jasmaniahnya. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Nah, Anusapati, pada suatu saat kau akan menunjukkan tata gerak itu kepadaku. Tetapi barangkali sekarang kau dapat menunjukkan sikap dari tangan dan kakinya. Anusapati ragu-ragu sejenak, tetapi bangsal itu kosong. Selain ia dan pamannya, tidak ada orang lain di dalam bangsal itu. Mbaknya pun tidak ada. Perlahan-lahan Anusapati berdiri, tetapi ia masih ragu-ragu. Tidak ada seorang pun Anusapati, desis Mahisa Agni. Bagaimana kalau ada seseorang yang mengintip, prajurit pengawal misalnya? Aku tentu mendengar kehadirannya, terutama desah nafasnya. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia percaya akan kata-kata pamannya. Kalau ada orang yang mengintipnya, maka Mahisa Agni pasti mendengarnya. Karena itu,
Meskipun Anusapati tidak menirukan tata geraknya, tetapi ia dapat mempertunjukkan kepada pamannya sikap tangan dan kaki Toh Joyo dalam ilmu yang asing bagi Anusapati itu. Mahesa Agni mengikuti sikap Anusapati dengan seksama. Ia melihat bagaimana tangannya dan kakinya bersikap dengan gerakan-gerakan kecil untuk meyakinkan keterangannya. Perlahan-lahan Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, "Cukup Anusapati, aku sudah melihat sikap itu, tetapi belum di dalam tata gerak yang lengkap. Tetapi apakah paman sudah dapat mengatakan tentang sikap itu?" Mahesa Agni menggelengkan kepalanya. "Aku belum akan mengatakan sesuatu Anusapati. Jadi bagaimana dengan penjelasan tentang ilmu itu?" "Kita akan mencari waktu. Aku akan ikut bersamamu ke tebing itu pada suatu saat nanti. Kau dapat memberitahukan kepada pamanmu Sumekar. Kita akan pergi bersama-sama." Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. "Nah, usahakan secepatnya. Aku dapat meninggalkan istana ini setiap saat. Kalau persoalanmu sudah dianggap selesai, maka aku harus segera kembali ke Kediri." Anusapati pun kemudian berusaha menjumpai Sumekar dan memberitahukan keinginan Mahesa Agni. Mereka pun kemudian berjanji pada suatu malam untuk bertemu di tempat yang telah mereka tentukan. Demikianlah pada saat yang mereka janjikan, dengan diam-diam Anusapati keluar dari istana seperti biasanya. Hampir bersamaan waktunya, Sumekar dan Mahesa Agni pun diam-diam telah meninggalkan istana pula, pergi ke tempat yang sudah mereka tentukan. Namun langkah mereka tertegun ketika mereka melihat sesosok tubuh mengikuti perjalanan mereka. Tetapi agaknya orang yang mengikuti mereka itu tidak merasa perlu untuk menyembunyikan diri ketika ketiganya berhenti dan menunggunya. Semakin dekat, Mahesa Agni, Sumekar dan Anusapati pun segera mengenalnya. "Witantra." "Oh, kau?" sapa Mahesa Agni. Witantra tertawa. Sejenak mereka saling menyapa tentang keselamatan masing-masing. "Sudah agak lama kita tidak bertemu," berkata Mahesa Agni. "Adalah kebetulan bahwa hari ini aku mengikuti Anusapati ke tempat ini." "Bukan suatu kebetulan. Aku mendengar kehadiranmu di Singasari." "Siapakah yang memberitahukannya?" "Tidak ada. Tetapi kehadiran orang-orang besar cepat diketahui oleh rakyat." "Ah," Mahesa Agni berdesah dan keduanya pun tertawa. "Berbeda dengan seorang juru taman," potong Sumekar. "Tidak seorang pun yang menghiraukan kehadirannya." Mereka tertawa semakin keras, bahkan Anusapati pun tersenyum pula. "Aku sengaja menunggumu," berkata Witantra. "Aku yakin bahwa kau akan pergi ke tebing itu. Kau pasti akan memberikan beberapa latihan kepada Tuanku Putra Mahkota selama kau ada di Singasari, sehingga kehadiranmu tidak sia-sia bagi Putra Mahkota." Mahesa Agni tersenyum, kepalanya terangguk-angguk, tetapi kemudian ia berkata, "Kali ini kau salah tebak. Kehadiranku di Singasari pasti tidak akan sia-sia bagi Tuanku Putra Mahkota, meskipun aku tidak memberikan beberapa latihan tertentu. Dan bahkan kali ini pun, aku tidak akan memberikan beberapa macam latihan, tetapi justru aku akan melihat sesuatu yang baru." "Apakah yang telah menarik perhatianmu itu?" "Marilah kita lihat."
Tuanku putra mahkota akan memperlihatkan sesuatu yang sangat menarik. Witantra mengerutkan keningnya. Kalau begitu, tidak sia-sia aku menunggumu beberapa malam di tempat ini. Apapun kepentingannya, tetapi kau benar-benar telah datang kemari, berkata Witantra kemudian. Mereka pun kemudian bersama-sama pergi ke tebing yang curam itu. Sejenak kemudian, maka Anusapati pun sudah siap mempertunjukkan gerakan-gerakan yang disangkanya bersumber dari Sri Rajasa itu. Paman Sumekar, berkata Anusapati, aku sudah menunjukkan kepada paman sejak aku melihat tata gerak ilmu yang tidak aku kenal itu. Kalau kali ini aku keliru, paman dapat memperingatkannya. Baiklah tuanku, jawab Sumekar. Mereka pun kemudian duduk di atas batu yang banyak berserakan di tepian itu. Sedang Anusapati pun segera mulai menirukan tata gerak dan sikap Toh Joyo yang asing itu. Mahisa Agni, Witantra dan Sumekar mengamati tata gerak Anusapati itu dengan seksama. Mereka bertiga telah mewakili 3 perguruan dengan pangkal ilmu yang berbeda-beda. Meskipun di antara mereka kadang-kadang saling pengaruh mempengaruhi. Wajah ketiganya semakin lama menjadi semakin tegang. Mereka melihat sesuatu yang mendebarkan jantung. Seperti Sumekar berdebar-debar ketika ia melihat untuk pertama kalinya. Ketika Anusapati selesai, maka ia pun segera bertanya kepada Mahisa Agni. Bagaimana paman? Apakah paman melihat kesamaan tata gerak itu dengan unsur-unsur gerak Ayahanda Sri Rajasa? Mahisa Agni merenung sejenak. Namun kemudian ia menggelengkan kepalanya sambil berkata, tidak, sama sekali tidak. Tetapi ilmu itu cukup mendebarkan. Anusapati mengerutkan keningnya. Sesuatu tergetar di dadanya. Namun ia masih bertanya. Jadi maksud paman, bukan Ayahanda yang memberikan ilmu itu kepada Adinda Toh Joyo? Mahisa Agni menganggukkan kepalanya. Namun demikian tampaklah bahwa ia sedang berpikir tentang tata gerak yang baru saja dilihatnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.